مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sumber keuangan negara Umayyah atau hasil negara Bani Umayyah. Maka kita mari cari jawapan mengenai masalah sumber keuangan negara Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, salawat di atas Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, minggu dulu kita dengaji mengenai masalah perkembangan agama Islam pada masa Daulah Umayyah. Alhamdulillah, maka minggu yang ke-15 insyaAllah kita ngaji mengenai masalah ekonomi semasa kerajaan Bani Umayyah. Apabila kita sebut kecek mengenai masalah ekonomi, artinya adalah masalah duit atau ngengen tong-tong. Alhamdulillah, masalah ekonomi negara kerajaan Bani Umayyah salah satunya ia ada satu lembaga namanya Baitul Mal. Baitul Mal ni adalah satu tempat untuk nak taruh dan untuk nak simpan kekayaan negara Bani Umayyah. Semua duduk di Baitul Mal. Baitul Mal ni adalah rumah harta pelajar. Alhamdulillah, maka sumber pendapatan negara Bani Umayyah salah satunya zakat, yang keduanya sedekah, yang ketiganya harta rampasan, yang keempat fi'h, yang keempat, yang kelima kharaj, yang keenam jizyah, yang ke-11 zakat. Maka pakatlah tengok dalam video ini. Periode khilafah Bani Umayyah. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khilafah Bani Umayyah terjadi pasca Khulafaur Rasyidin, yaitu tahun 650 sampai tahun 750-an kurang lebih ya, Masehi. Pusat pemerintahan di Mesir dengan 14 orang khalifah silih berganti dari keturunan Umayyah. Khalifah yang masyhur Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada era Bani Umayyah ini masih menerapkan sistem ekonomi Islam dalam semua bidang ekonominya, sebagaimana diwariskan dari masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Tema kajian Khilafah Umayyah biasanya didominasi oleh stabilitas politik dalam negeri dan perkembangan politik luar negeri, hingga wilayah Islam mencakup seluruh Jazirah Arab, antara Asia Tengah, dataran Asia Tengah, Afrika Barat, hampir melintas menyeberang ke Eropa. Sementara tema ekonomi yang dominan adalah pencetakan mata uang oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan kesejahteraan di masa Umar bin Abdul Aziz. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Ini adalah diagram khalifahnya. Nomor 1 Muawiyah, Yazid, Muawiyah lagi, Abdullah bin Zubair, terus Abdul Malik, nomor 6 Walid, nomor 7 Sulaiman, nomor 8 Umar bin Abdul Aziz ya. Ini Umar bin Abdul Aziz yang masa keemasan Islam. Terus nomor 9 Yazid, nomor 10 Hisham, nomor 11 Walid, nomor 12 Yazid. Sebetulnya ada satu yang hilang, yang tidak tertuliskan, yaitu Ibrahim bin Walid. Baru nomor 14 adalah Marwan. Ini sekilas saja khalifah-khalifah yang memimpin di masa Umayyah. Dan fillah rahmatullahi alaikum, ini wilayah kekhilafahan ya, wilayah Islam di masa Umayyah. Jadi futuhatnya sudah masuk dataran Afrika Utara sampai pesisir paling barat Maruku, terus otomatis Jazirah Arab semua sudah ya. Kemudian Asia Tengah ya. Ada riwayat memang sudah sampai masuk ke Nusantara.
Kita akan bahas periode Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 661 sampai 679 Masehi. Yang menjadi khalifah pasca Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wafat. Didirikan Baitul Hikmah sebagai gedung pusat kajian, perpustakaan, dan penterjemahan berbagai buku-buku kuno dari Yunani, Romawi, Persia. Baitul Hikmah. Khalifah Muawiyah pencetus pendidikan dasar dalam bentuk madrasah, sekolah, yang setelahnya terdapat di pusat kajian ilmu ilmiah Damaskus. Dan kebijakan dalam bidang ekonomi tidak ada yang menonjol kecuali pos pendapatan negara yang semakin menambah karena futuhat yang dilakukan terus menerus sampai wilayah Islam semakin luas. Memang karakter pemerintahan Bani Umayyah ini menonjol dalam futuhatnya. Kemudian periode Abdul Malik bin Marwan, periode tahun 692 sampai 705 Masehi. Dia membuat bahasa Al-Quran menjadi bahasa resmi negara. Otomatis bahasa Arab kan berarti kan. Dengan melakukan Arabisasi di setiap perkantoran sampai sekecil-kecilnya. Itu nama warga negara yang bukan keturunan Arab diarabkan. Ya. Dengan sengaja menuliskan kalimat syahadallahu annahu la ilaha illahu. Artinya syahadallahu, Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dirinya, selain Allah. Dalam lembaran-lembaran papirus yang membuat Kaisar Romawi marah. Mengapa? Karena Romawi banyak membutuhkan papirus dari negeri Arab. Bagaimana kemudian papirus itu ditulis kalimat tauhid semacam itu? Mata uang dinar emas yang menjadi alat transaksi ekonomi sejak lama dengan gambar Raja Romawi di dalamnya dicetak dengan menciri khaskan praktek ekonomi Islam. Kemudian ini ada kasus menarik ya, perdagangan luar negeri di masa Abdul Malik bin Marwan ini, ekspor papirus tadi ke Eropa, ke Romawi ya. Sejak papirus ditulis syahadallahu annahu la ilaha illahu, Romawi marah, tidak mau membeli. Terus kemudian bahkan di situ ada perang dagang kalau istilah sekarang itu. Mata uang yang gambar Romawi bahkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan disuruh untuk tidak dicetak dengan gambar mata uang itu. Jadi kemudian sama-sama tidak mau, akhirnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak mata uang sendiri, mencetak dinar dengan kepingan yang bertuliskan kalimat tauhid qul huwallahu ahad. Sisi yang lain la ilaha illallah. Sementara yang di dirham dituliskan Muhammad Rasulullah arsalahu bil huda wa dinil haq. Jadi ada sempat ketegangan antara Romawi dengan Umayyah pada waktu itu. Kemudian ini standar emas dan perak di masa Abdul Malik bin Marwan. Ya, sebagaimana hadis tidak ada zakat bagi emas yang kurang dari 20 miskol. Setiap 20 dinar zakatnya setengah dinar, ini Ali bin Abi Thalib. 1 dinar 1 miskol. 1 dinar 4,25 gram. Maka 20 dinar yang zakat nisab zakat itu sama dengan 85 gram per setengah dinar. Sama dengan 2,125 gram. Sementara standar perak dijadikan timbangan dirham ya sesuai dengan hitungan zakat. Dengan maksud agar tidak sulit dalam perhitungannya. Yaitu menjadikan 1 dirham 6 dawanik. Sehingga 10 dirham sama dengan 7 miskol. Karena tidak ada zakat yang kurang dari 5 uqiyah. Ini hadis ya. 200 dirham atau 595 gram, zakatnya 5 dirham. Menurut ahli. Atau 14,875 gram. Ini timbangan dalam berat. 1 uqiyah 40 dirham. 1 dirham 2,97 gram. 10 dirham 7 miskol. 1 miskol 4,25 gram. Ya, dan seterusnya. Sampai kemudian dibuat kantor secara khusus mengurusi kharaj. Di masa Abdul Malik bin Marwan ini, kharaj itu pajak atas tanah taklukan ya.
dan kantor keuangan untuk menuliskan hitungan dan angka-angka nama-nama tanah, besarnya hasil panen dan kharaj oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian diperkuat di periode Walid bin Abdul Malik, ini anaknya. Al-Walid melarang peminta-minta untuk meminta-minta. Ia mengatakan di Baitul Mal ada uang cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga mereka mempunyai jatah uang sendiri. Ekonomi pada masanya sangat maju. Banyak ditopang dari hasil bumi ketimbang rampasan perang. Maka pada masanya banyak perbaikan tanah-tanah, terutama yang berupa rawa-rawa yang dikeringkan. Dia mendirikan rumah sakit untuk penderita kusta, petugas khusus untuk menuntun setiap orang buta, memberi satu pembantu bagi orang yang tidak bisa berdiri, menerangi setiap jalan yang dilalui orang sehingga Damaskus jadi kota yang gemerlapan ya ketika malam. Memperbaiki setiap jalan yang rusak juga di luar kota Damaskus dan membangun sumur-sumur untuk pengambilan minyak. Ini masa anaknya Abdul Malik yaitu Walid bin Abdul Malik. Kemudian masa Umar bin Abdul Aziz, ini yang terkenal, masyhur, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari Umar bin Asid, ia berkata bahwa Umar bin Abdul Aziz memerintah hanya selama 30 bulan. Ya, 30 bulan berarti kan 2 tahun lebih berapa bulan itu. Dan demi Allah di saat ia meninggal, maka sungguh orang ini telah memberikan kepada kami, memberikan negara maksudnya, harta atau devisa yang sangat banyak. Dan saat pintu-pintu mereka diketuk untuk diberi zakat, mereka malah menolaknya. Dan mengatakan, Allah telah mencukupi kami dengan karunia-Nya. Artinya, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini, di pusat ibu kota pada saat itu, sudah tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Masya Allah ya. Masa perbaikan dari penyimpangan praktek sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh para pendahulunya. Ya, misalnya pendahulunya pernah memungut jizyah. Ya. Jizyah itu pajak atas warga khilafah yang non-muslim pada zimmi. Pada zimminya sudah mu'alaf. Itu orang yang baru masuk Islam. Ya. Yang dipraktekkan oleh Gubernur Abdul Malik, gubernur sebelumnya. Ya, di wilayah Irak. Khalifah sebelumnya, Abdul Malik, ya, gubernurnya yang di wilayah Irak, namanya Al-Hajjaj, dia memberlakukan jizyah kepada non-muslim yang masuk Islam, pada orang mualaf. Kenapa? Alasannya dia memandang kalau itu merupakan urusan non-muslim dalam menghindari jizyah, agar tidak mendapat jizyah. Ya memang faktanya harusnya dalilnya kan kalau sudah masuk Islam tidak dapat jizyah, tidak berlaku jizyah. Maka kemudian pada masa Umar jizyah terhadap mualaf dihapuskan. Kesimpulan, Iwan fillah rahmatullahi alaikum, kantor pengurusan kharaj termasuk dalam ilmu ekonomi Islam. Sebab hal ini adalah perkara tata cara teknis dalam urusan harta barang. Diwan diambil melalui metode ilmu, sehingga ilmu tentang bentuk perkantoran administrasi bisa diadopsi menjadi ilmu ekonomi Islam. Sebetulnya kajian kita di Khilafah Bani Umayyah ini masih sangat banyak ya. Ada maula, ada tentang perbudakan yang kemudian dibebaskan dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Tapi dirasa cukup sekian untuk pengantar pemateri sejarah pemikiran ekonomi Islam ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.